Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika. Yang baru Anda saksikan tadi adalah janji para capres dan juga cawapres berkaitan dengan sektor pajak. Namun pemirsa, baru-baru ini di awal tahun ada sejumlah kebijakan pajak yang kemudian harus diketahui. Yang pertama terkait dengan pajak hiburan. Kemudian juga adanya wacana untuk menaikkan pajak motor berbahan bakar bensin untuk menutupi subsidi dari LRT dan juga kereta cepat. Bagaimana kemudian komitmen dari para capres dan juga cawapres? Apakah nanti akan kebijakan ini dan bagaimana pula respon dari tim SES terkait dengan kebijakan ini? Malam hari ini Indonesia Business Forum akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan langsung satu persatu. Yang pertama, anggota Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin, Bapak Wijayanto Samiri. Selamat malam, Pak Wija. Selanjutnya, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Bapak Derajat Wibowo. Pak Derajat, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Bapak Pompida Hidayatullah. Pak Pompida, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu di sebelah kanan saya sudah ada tim SES dari masing-masing kubu, dan kemudian di sebelah kiri saya sudah ada panelis kita, ekonom Mas Yanuar Rizky. Selamat malam, Mas Yanuar. Malam, Mbak. Oke, kita langsung mulai saja. Tadi mungkin kita sudah membahas ada dua, pajak hiburan dan juga pajak motor. Kita akan terlebih dahulu mendalami pajak motor. Ini khususnya untuk para tim SES. Berkaitan dengan pajak motor, ini ada wacana untuk menaikkan pajak motor berbahan bakar bensin untuk menutupi subsidi LRT dan juga kereta cepat. Bagaimana respon dari tim SES sendiri? Apakah akan berkomitmen para capres untuk mewujudkan ini? Dari 01 Pak Wija terlebih dahulu. Makasih Mbak Agita. Jadi tujuan pajak itu macam-macam, tapi yang paling penting adalah sumber penerimaan negara dan merupakan mekanisme untuk mendorong pemerataan ekonomi. Kalau kita lihat dari penerimaan negara, ya barangkali ada tambahan penerimaan negara. Tapi dalam aspek pemerataan, nah ini merupakan pertanyaan besar. Karena motor dipajakin untuk LRT dan untuk kereta cepat. Kalau kita lihat konsumen dari kereta cepat dan LRT, itu masyarakat menengah dan masyarakat atas. Kalau kita lihat tarifnya gitu ya. Dan konsumen pengendara motor itu kebanyakan adalah masyarakat menengah bawah hingga bawah. Kita bandingkan saja, kita survei saja. Mereka yang naik motor alasannya kebanyakan karena ini yang paling murah. Gitu ya. Sehingga memajaki masyarakat bawah kemudian untuk dinikmati oleh masyarakat menengah atas itu justru memperburuk ketimpangan. Jadi tujuan pajak untuk pemerataan itu tidak tercapai. Apalagi kalau kita bedah kereta cepat LRT Jabodetabek. Proyek ini adalah proyek yang tidak direncanakan dengan baik. Sehingga anggarannya meledak. Kereta cepat misalnya didesain dengan anggaran 77 triliun, tapi ada eskalasi sehingga 108 triliun. Kemudian penumpangnya tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Yang pertama, tidak dari tengah kota ke tengah kota, tapi dari pinggir kota ke pinggir kota. Mereka yang menggunakan kereta cepat itu merasa tidak efisien, begitu ya. Sehingga jumlah penumpang itu tidak sesuai harapan. Nah, LRT Jabodetabek itu juga ada salah desain. Yang pertama, kalau kita lihat desain stasiun dan lain sebagainya itu terlalu masif, terlalu besar, terlalu mahal. Kemudian kalau kita lihat letak stasiunnya, itu juga di tempat-tempat yang sebenarnya bukan merupakan hub transportasi. Tidak ada feeder dan lain sebagainya. Kemudian kita juga lihat desain relnya. Ini agak teknis ya. Harusnya pakai rel yang sempit, ini pakai rel lebar. Kalau pakai rel sempit, kereta ini, LRT ini bisa menggunakan jalur komuter lain yang ada. Bergabung, stasiunnya nggak perlu sendiri dan lain sebagainya. Tetapi didesain lebar sehingga harus ada stasiun sendiri, jalur sendiri dan lain sebagainya. Kosnya jadi mahal. Nah, apakah kemudian inefisiensi itu yang menyebabkan biaya investasi mahal, yang menyebabkan jumlah penumpang tidak sesuai harapan, yang menyebabkan operating cost mahal,
itu kemudian dibebankan kepada mereka yang sehari-hari mengendarai motor. Saya rasa ini asas keadilan tidak terpenuhi. Kalau kita lihat paparan Pak Anies tadi, ketika bicara di Kadin, beliau mengatakan prinsip pajak itu adalah untuk mewujudkan keadilan. Jadi dalam konteks ini tidak terpenuhi. Kalau tadi pertanyaan Mbak Gita, lalu Amin bagaimana? Apakah akan melanjutkan rencana tersebut? Jawabannya jelas, tidak. Tetapi PR yang paling penting, seringkali kebijakan di Indonesia itu top down. Seorang pejabat mengatakan A, B, C, D, kemudian ujung-ujungnya dalam hitungan sebulan, 2 bulan muncul. Apakah itu PP, apakah itu Perpres, atau Permen, Kepmen. Nah ini yang harus kita rubah. Menyusun kebijakan itu tidak boleh top down, tapi harus ada proses teknokrasi, diskusi dengan stakeholder, masyarakat, pemakai untuk mendapatkan solusi terbaik. Jadi itu masukan kami. Makasih. Baik, kita sudah melihat bagaimana posisi dari tim ses atau paslon 01 dari posisi Amin. Sekarang langsung ke 02, Pak Derajat silakan. Iya, kalau soal itu khusus yang pajak kendaraan bermotor itu kan baru wacana ya, pajak hiburan. Tapi gini, kita lihat standing positionnya dulu. Pajak hiburan dan pajak kendaraan bermotor itu munculnya adalah setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disahkan. Ya, itu undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu kan adanya di dalam sana. Sebelumnya sudah ada, tapi kemudian di situ dibuatkan. Undang-undang itu disetujui oleh 8 fraksi. Yang menyampaikan undang-undang itu di rapat paripurna itu namanya Mas Fathan dari PKB. Cawapresnya tempatnya Mas Wija. Jadi kalau Mas Wija mau protes, protes dulu dong ke cawapresnya. Ya, dari PKB yang menyampaikan di rapat paripurna. Ya, semua fraksi setuju kecuali satu, PKS. Karena PKS kan waktu kampanye sebelumnya kan mengusung menghapuskan pajak kendaraan bermotor. Nah, usulan itu kan ditolak oleh semua fraksi yang lain ya. Jadi PKB, Nasdem setuju, di sebelah kanan saya PDI setuju, malah yang paling besar di sana ya. Kemudian P3 setuju, tentu di paslon 2 juga setuju. Jadi itu adalah kesepakatan dari semua ada di 1, 2, 3 ini ada. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi standing position-nya itu. Kedua, ya. Pajak tersebut itu adalah domainnya Kementerian Keuangan, ya. Jadi karena dia katakanlah Pak Luhut yang mewacanakan, tapi nanti ujungnya itu harus ada di Kementerian Keuangan. Pajak hiburan itu domainnya Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi ini adalah kebijakan teknokratis yang dan sudah diumumkan lama. Jadi kalau pajak hiburan kenapa baru ribut sekarang? Itu sudah diumumkan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari sudah diumumkan. Jadi makanya masyarakat juga perlu melihat kalau ada kebijakan tolong dipelajari sehingga tidak pada saat sudah diterapkan baru kemudian kita ribut gitu ya. Ini buat pelajaran buat kita semua ya. Baik. Nah, kalau soal posisi kita tentu ya jelas kita Pak Prabowo kan sudah menjelaskan. Kita akan gali dari sumber-sumber lain. Jadi bukan sumber-sumber yang kira-kira akan membebani rakyat. Jadi wacana itu saya rasa kalau di Prabowo Gibran tidak akan diteruskan ya. Kita seperti yang sering saya sampaikan sudah punya sumber yang bisa untuk membiayai semuanya. Terima kasih. Baik. Sudah punya sumber-sumber lain, kemungkinan juga tidak akan diteruskan. Kalau dari 03 silakan Pak. Ya. Pak Ganjar Pranowo ini adalah presidennya rakyat. Artinya tentu keberpihakan pasti kepada rakyat terlebih dahulu. Nah, di dalam konteks pajak kendaraan dalam bentuk motor ya, bukan kendaraan bermotor, tapi dalam bentuk motor nih yang diutamakan. Tidak hanya bahwa motor ini adalah basis moda transportasi last mile-nya daripada orang-orang tadi, menengah ke bawah. Tidak hanya itu saja, tapi juga mereka menggunakan ini sebagai mata pencaharian sehari-hari. Kebanyakan motor ini digunakan ya selain untuk katakanlah ojol begitu ya, tapi juga ada hal-hal yang dipakai untuk dagang, dipakai untuk kemudian macam-macam ya. Jadi
kalau kemudian biaya di dalam konteks pajak ini sebenarnya kalau diarahkan ke yang namanya budaya untuk menggunakan LRT ataupun kereta cepat begitu ya, ini mungkin kurang relevan. Tapi misalnya katakanlah ada satu lagi, ada alasan saya baca tadi. Alasannya katanya supaya mengurangi polusi udara, kan gitu. Nah, coba dicek lagi gitu sebenarnya bahwa basis sumber polusi udaranya di mana. Dan apakah dengan meningkatkan ini akan kemudian bisa mengganti basis kebiasaan orang menggunakan kendaraan ini. Nah, kalau kemudian tidak ada dampaknya, untuk apa dinaikkan sehingga kemudian menjadi beban? Kemarin ada paslon yang ngomong tentang namanya greenflation gitu. Jangan-jangan ini ada potensinya greenflation ke depan gitu kan. Jadi lucu ini antara anak sama bapaknya kok bisa-bisa beda gitu kan. Nah, baik. Terus intinya di dalam posisi kami di nomor 3, jelas-jelas ini nggak kurang relevan ya. Karena apa? Pertama nih, sekarang nih barang-barang sudah sangat mahal. Barang-barang pokok sudah mahal dan kemudian potensi naiknya bahan bakar dan kemudian juga ya kehidupan lagi kurang enak lah. Ada yang mau bagi-bagi gitu kan sembako banyak-banyak gitu kan. Tapi itu adalah program negara, bukan programnya pihak tertentu. Okay. Nah, jadi kembali kepada basis itu adalah momen yang tidak tepat dan menurut kami juga kita akan bagaimana kemudian kita bisa menciptakan satu basis ya green transition yang berwibawa dan memang benar-benar memberikan impact tanpa harus mengorbankan basis kehidupan rakyat kira-kira. Baik. Kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan dari masing-masing tim ses. Nanti usai jeda pemirsa kita juga akan dengarkan bagaimana komentar dari panelis kita. Namun sesaat lagi pemirsa, Indonesia Business Forum akan segera kembali. Anda kembali bersama kami dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sikap dari masing-masing tim ses. Sekarang saya akan berikan kesempatan dari panelis kita, Mas Yanuar, untuk mengomentari sekaligus juga bisa memberikan pertanyaan kepada masing-masing tim ses. Silakan. Oke, pertama soal pajak motor ya. Pajak motor ini menurut saya satu, betul kata 02, kata Mas Derajat, bahwa ini tergantung Menteri Keuangan gitu ya. Jadi artinya undang-undangnya memang sudah dibuat. Tapi Menteri Keuangan akan menerapkan atau tidak itu adanya di ranah peraturan Menteri Keuangan. Nah, kalau menurut saya yang satu pajak hiburan. Pajak hiburan kan ditetapkan 40%. Bebannya ke konsumen karena itu PPN kan dan termasuk juga ada perimbangan keuangan dengan pajak daerah. Nah, buat daerah juga mungkin lagi ada persoalan di APBD. Nah, buat pemerintah pusat untuk mengatur perimbangan pusat keuangan daerah ini agak berat karena front loading, bansos dan segala macam ditarik ke depan. Karena soal pemilu yang dikritik tadi sama 03 kan gitu. Jadi artinya ini kan duit keras nih. Uang tunai di depan. Jadi ada mismatch cash flow. Cash flow-nya ada sedikit mismatch karena ditarik di depan, sementara nanti pajak ke belakang, belum kalau nanti ada apa-apa dalam perekonomian. Sisi lain, kalau dilihat dari Kementerian Keuangan memberikan waiver kan, jaminan kalau misalnya kereta cepat ada apa-apa, maka pemerintah pusat ikut bertanggung jawab. Tentu dia tidak ingin waiver itu hidup. Karena kalau waiver itu hidup, menimbulkan hutang baru. Gitu ya. Nah, LRT itu pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dari konteks keadilan yang tadi dikatakan oleh 01, ada rasa ketidakadilan juga bukan hanya persoalan kasta, tapi daerah. Yang punya LRT kan tidak semua daerah. Tapi ini akan berdampak ke semuanya. Kan ada, jadi dari sisi narasi kebijakannya kurang pas. Di sisi lain yang tadi greenflation segala macam, kan greenflation itu karena orang transisi energi didorong untuk pindah ke motor listrik, ada timbul biaya baru terhadap itu. Tadi yang dikatakan betul gitu, yang punya motor itu kebanyakan juga leasing, karena dia cari mata pencaharian. Tidak semudah yang dibayangkan oleh Pak Luhut. Orang jual kemana juga gitu. Karena yang beli itu lagi. Beli motor listrik, ya yang untung nanti orang leasing lagi. Ya kan ini greenflation. Jadi ada timbul yang namanya biaya baru karena kebijakan
transisi energi yang ditempuh oleh pemerintah. Memang seolah-olah pemerintah tidak memaksa orang untuk pindah ke motor listrik, tapi melakukan disinsentif pajak. Ini yang mesti hati-hati. Jadi kalau kemarin Cawapres 02 Gibran sangat paham apa yang dimaksud greenflation di Eropa itu kan greenflation diakibatkan Uni Eropa menetapkan yang namanya amoniak itu efek rumah kaca besar diganti green amoniak. Amoniak yang betulan dari amoniaknya aja tidak dapat gas dari Rusia, green amoniaknya juga mahal, itu mereka protes. Nah ini juga sama ketika orang misalnya sekarang ya kalau nggak mau naik pajak motornya, beli motor listrik gitu. Cuman kan orang nggak punya duitnya, menimbulkan greenflation. Nah itu yang akan jadi masalah. Nah pajak hiburan tentu akan lebih punya konteks lagi. Karena pasca COVID, pasca segala macam, usaha hiburan belum cukup pulih, ya konsumen tentu akan mulai pikir-pikir lagi. Itu kalau menurut saya dilihat dari kepentingan yang berbeda. Tapi kalau saya lihat tadi 01, 02, 03 semuanya tidak setuju. Katakanlah tidak setuju, baru bicara kan pemerintahnya di Oktober. Kalau sekarang kan bicara cash flow. Cash flow ada di Menteri Keuangan yang saat ini. Jadi menurut saya ya sebetulnya kayak wacana miskin implementasi juga. Jadi kalaupun 01, 02, 03 menolak, ya implementasinya di Menteri Keuangan saat ini. Menteri Keuangan saat ini dia ya menghadapi persoalan cash flow, persoalan banyaknya dana-dana yang keluar. Itu sih. Jadi kalau menurut saya konteksnya kan kalau kita ngelihat dari fiskal ini kan harus lihat ketika kita melakukan belanja konsekuensinya kan dari pajak, kalau pajak kurang nambah hutang. Dua hal ini memang harus dilihat. Kalau nambah hutang, apakah hutang ini nanti bisa meningkatkan tax ratio? Tadi kan kalau dilihat dari capresnya, misalnya dikatakan 01 pajakin orang kaya. Ini maksudnya pajak apa? Kalau dari sisi keadilan progressive rate kan sudah terjadi progressive rate. Apa maksudnya ini pajak aset? Jadi aset orang kaya yang mau dipajakin kayak pendekatan zakat atau persepuluhan. Gitu ya kan ini harus dijelaskan lagi. Tapi dalam banyak studi yang kayak gini juga tidak terlalu efektif karena akan mengakibatkan capital outflow. Itu kan hal-hal yang harus dijelaskan. 02 tadi mengatakan ada sumber-sumber pembiayaan lain apa gitu. Kalau Pak Prabowo tadi mengatakan melakukan yang namanya teknologi dan sebagainya tapi bisa naikin pajak 5%. Ini kan harus dijelaskan juga gitu. Dalam artian seperti apa gitu. Apakah semua orang nanti harus transaksi digital misalnya. Nah, kalau tadi dari 03 ya lebih melihat bahwa ini soal keadilan dan sebagainya. Jadi menurut saya kita harus proporsional melihatnya bahwa sebetulnya satu dunia mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kalau dunia sedang tidak baik-baik saja, persoalannya kita menerbitin hutang juga pasti mahal karena sekarang eranya suku bunga tinggi. Itu pasti yang dihitung oleh Menteri Keuangan. Nah artinya kalau kemudian itu akan ke pajak, siapa yang mau dipajakin? Kalau sekarang sih saya memahami gitu, 1, 2, 3 nolak, karena ini menyangkut rakyat kecil semua gitu, motor ya. Nah mungkin kalau soal pertanyaannya, ya pertama menurut saya, karena ini kita bahas tentang sepeda motor, kemudian juga hiburan, ya mungkin kalau ke 01, apa sih ya yang dimaksud dengan keadilan ini? Terus apakah 01 ini, kan 01 ini selalu ngomong konflik kepentingan. Orang kan curiganya yang jualan motor listrik ini siapa sih? Nah, kita kan lihat lagi kan, kalau motor listrik itu yang jualan juga pengambil kebijakan akan bermasalah gitu, mau sehebat apapun kebijakannya. Nah, karena 01 selalu ngomong-ngomong konflik kepentingan, apa 01 nanti menjamin di era kepemimpinannya nggak ada lagi nih kayak gini? Ya, nah terus kedua, apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan yang adil itu? Tidak mengecilkan yang kecil, yang besar dikenain. Tapi tadi disebut kan 100 orang kaya apa yang mau dipajakin. Nah kalau buat 02 ya mungkin perlu dieksplorasi gitu. Ya walaupun saya paham sih, walaupun tadi saya lihat sih kalau di tayangan 03 maupun Pak Prabowo maupun Pak Ganjar intinya adalah menerapkan teknologi data, intelijen perpajakan dan sebagainya. Cuman kan sekarang yang harus dijelasin nih kita mau memata-matai orang gitu. Nah kalau memata-matai orang harus memata-matai orang kaya dong. Kalau yang di bawah yang dimata-matai, nanti ada ketimbulan kecemburuan. Jadi maksud saya, 02 ini kalau dalam kampanyenya big spendingnya gede banget. IKN mau diterusin, ada makan susu gratis, ya banyak macam gitu. Apa-apa dilakukan. Nah big spending ini
posturnya dari mana? Oke, kalau 03 Pak? Nah, kalau ke 03 menurut saya pertanyaannya kembali lagi gitu. Agak nggak jelas sebetulnya, agak nggak jelas. Baik tadi juga dari Pak Ganjar sebetulnya kebijakan-perbijakannya itu akan meningkatkan basis pajak atau menggunakan instrumen tarif gitu. Jadi kalau pajak ini kan sederhana aja, naikin basisnya. Kalau 02 kan selalu ngomong basisnya kita gedein, digedeinnya pakai apa kan gitu ya. Nah kalau sekarang di 03 ini sebetulnya maunya pakai tarif atau mau pakai basis pajak. Baik, gitu. Oke. Itu pertanyaan yang masing-masing tim ses ini berbeda pertanyaannya dari panelis kita. Nanti usai jeda akan langsung dijawab oleh para tim ses kita. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa. Sekarang saya akan berikan kesempatan dari masing-masing tim ses untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Tadi sebelumnya jika awali dari 01 silakan, dari 02 terlebih dahulu. Mas Derajat silakan. Ya, terima kasih. Jadi kembali yang ingin saya tekankan ya untuk pajak kendaraan bermotor tadi itu baru wacana. Kantornya Pak Luhut juga menjelaskan bahwa itu adalah wacana. Mungkin juga usulannya bukan dari kantornya Pak Luhut, karena kan itu dari rapat interdepartemen. Jadi kita juga saya udah katakan bahwa kami tidak akan menerapkan itu. Kemudian pajak hiburan itu yang dikenakan kan beberapa hiburan tertentu saja, yang klub malam, disco, spa. Ya kalau bukan pelanggan itu mestinya nggak terkena kan, kecuali yang pelanggan diskotik, klub malam segala macam. Jadi dan yang kesana kan orang yang spendingnya sudah berbeda. Jadi kalau pajak hiburan saya rasa tingkat kontroversinya kepada masyarakat enggak, tapi kalau kendaraan bermotor tingkat kontroversinya tinggi. Dan mungkin juga Pak Luhut mengangkat itu justru untuk menunjukkan kepada yang mengusulkan, ini loh banyak rakyat yang ngelawan gitu loh. Mungkin saja ya, saya nggak tahu, saya belum komunikasi dengan dia. Nah pertanyaan Mas Yanuar bagus sekali. Kalau dari tadi 03 nggak jelas, 01 keadilan itu maksudnya apa? Nah kan bagaimana realnya? Yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah teknologi, kemudian tentu ada intelijen, kita pernah diskusikan itu ya. Dan sumbernya ini bukan sumber ngintelijenin masyarakat. Kalau ngintelijenin masyarakat nggak sebanding antara biaya dengan masuknya. Ya. Tapi yang dikejar ini adalah illegal economies. Ekonomi ilegal yang banyak sekali di sekitar kita. Dan saya menemukan sendiri pada saat saya bertugas di satu lembaga, ya, menemukan sendiri, kemudian saya sudah pernah sampaikan potensinya itu adalah minimal 90 triliun saat itu, dalam waktu 30 menit 400 miliar kita bisa tarik, itu uji coba, tapi memang untuk melakukan itu kita perlu beberapa persyaratan harus dipenuhi. Tapi ada uangnya, dan itu kasus-kasus yang sudah ingkrah yang merupakan hak negara yang harus dikejar ya. Kemudian yang kedua yang pernah saya sampaikan adalah berkali-kali juga yang bisa saya sampaikan, satu perubahan peraturan. Peraturan hanya satu kalimat saja dirubah, 116,4 triliun itu bisa dilepas. Dari situ kemudian bisa disalurkan, mungkin bisa masuk melalui obligasi infrastruktur, bisa masuk melalui obligasi hijau ya. Ada beberapa yang lain yang saya memang belum dapat kasarnya surat izin surat izin ngoceh mengenai yang lainnya ya. Tapi intinya illegal ekonomis di sekitar kita ya, macam-macam lah. Dan itu bisa kita kejar dengan beberapa hal. Kalau pernah nonton beberapa film dokumenter segala macam ya, kita akan bisa mengetahui illegal ekonomisnya itu. Dan illegal ekonomis itu kemudian dengan pendekatan tertentu, karena mereka tidak bayar pajak, mereka juga merugikan perekonomian, itu bisa kita tangani. Detailnya saya nggak bisa bebas, tapi intinya yang bisa saya sampaikan adalah Prabowo Gibran tidak akan menaikkan tarif pajak, ya. Prabowo Gibran juga tidak akan mengejar rakyat banyak, apalagi mahasiswa, apalagi pemilik motor, enggak. Karena kami sudah menemukan sumber-sumber penerimaan yang memang harus kita terima. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Derajat. Berikutnya langsung Mas Pompeda untuk menjawab pertanyaan dari panelis.
Ya, kalau 02 tadi bilang bahwa kebijakan pajak kita di 03 itu tidak jelas, sebenarnya karena bingung aja gitu. Kok kita dengan biaya yang lebih sedikit kita bisa menawarkan lebih banyak program. Di situ cuma satu program, makan siang gratis. Di sini ada 21 program yang sangat populis begitu kan. Nah, jadi bingung gitu ngejelasinnya. Tapi begini, basis daripada ekstensifikasi dan intensifikasinya tentu yang dijelaskan oleh Mas Ganjar pada saat di Kadin tempo hari itu adalah tentu digitalisasi dan kemudian bahwa yang namanya pelaporan dan kemudian restitusinya dipermudah. Sehingga di dalam konteks itu orang akan mempunyai istilahnya inisiatif untuk kemudian komitmen membayar pajak gitu di dalam konteks itu. Tapi di dalam konteks tarifnya ya, kami juga berkomitmen tidak akan menaikkan itu karena kita melihat bahwa ke depan ini di dalam konteksnya adalah kita ingin melihat sektor-sektor yang belum tersentuh. Oleh karena itu di dalam visi misi kami ini kami menekankan bahwa pentingnya kita kemudian melihat potensi di maritim kita. Kenapa maritim ini menjadi penting? Karena kita sudah tahu yang namanya sumber daya alam di darat ini udah begini-begini saja. Jadi kalau kemudian binatangnya mau dibesarkan, binatang apa lagi sih yang mau dibesarkan di situ gitu? Karena sebenarnya begitu-begitu aja. Nah, artinya ekstensifikasinya adalah basis daripada sektornya. Sektor yang namanya maritim ini luar biasa banyak karena ini adalah sumber-sumber yang namanya ketahanan pangan, ketahanan energi dan bahkan ini adalah kalau diturunkan ini bisa menjadi memberikan basis daripada pemberian lapangan pekerjaan yang luar biasa besar. Minimal 17 juta lapangan kerja yang kita janjikan dan kemudiannya percepatan pertumbuhan ekonomi lebih daripada 7%, bahkan 8%. Nah ini yang diharapkan. Karena begini, kita melihat yang namanya Indonesia Emas 2045 itu nggak bisa dijalankan santai-santai aja, loyo-loyo aja. Harus dengan gerak cepat. Gerak cepatnya nih gimana? Gerak cepatnya di dalam konteks sebetulnya memberdayakan seluruh rakyat Indonesia di dalam konteks yang produktif. Karena apa? Karena kita mempunyai bonus demografi. Kalau mereka tidak bisa dilibatkan, maka kita akan menjadi yang namanya malapetaka demokrasi. Jadi kalau misalnya memang tadi nggak jelas, ya wajar lah. Tapi saya jelaskan dan mudah-mudahan menjadi lebih jelas. Terima kasih. Oke, sudah dijelaskan langsung ya. Sekarang Pak Suija, silakan. Terima kasih Mbak Agita, Mas Yanuar. Jadi pajak itu satu sisi. Ya, penerimaan, spending sisi yang lain. Selain menggarap sisi penerimaan, sisi spending juga harus kita kerjakan dengan baik. Sekarang ini ada begitu banyak APBN yang digunakan secara tidak efisien. Hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh swasta dengan investasi, itu banyak dikerjakan oleh pemerintah langsung, pakai APBN, atau BUMN, pakai PMN. Nah ini tidak efisien pada saat kita struggling dari sisi penerimaan. Yang kedua, setiap tahun kita itu ada silpa 150 triliun, 120 triliun sisa anggaran. Sehingga terkumpul tahun ini 600 triliun. Nah, seharusnya ini bisa dikurangi. Ini uang nganggur yang menjadi hak pemerintah yang dibiayai oleh hutang dengan bunga 6,4% setahun. Kalau kita bisa tekan ke level normal dari 600 ke 200, kita dapat dana 400 triliun. Ini bisa digunakan untuk buyback utang, bisa digunakan untuk hal-hal yang lain gitu ya, tanpa menaikkan pajak. Nah kemudian ketika Pak Anies tadi menyinggung masalah pajak, prinsipnya fairness, keadilan tidak akan menaikkan tarif pajak. Lalu kenapa 100 terkaya disebut? Itu simbolisme, di mana kita akan mendorong kepatuhan, kita akan mendorong fairness. Fairness dalam hal ini misalnya apa? Pemerintah seringkali mengeluarkan insentif pajak, tax holiday, pajak 0%, 20 tahun, untuk sektor-sektor yang gemuk, yang marginnya tebal. Tapi sektor-sektor yang mempekerjakan banyak orang, kemudian marginnya tipis, tidak dikasih insentif, ini manufacture, sehingga banyak yang gulung tikar, banyak PHK. Kenapa tidak sektor yang tebal, tidak mempekerjakan orang, sektor yang simple, resourcesnya hanya ada di Indonesia, ini pengenaan pajaknya harus fair dengan sektor-sektor yang selama ini sudah berjasa, manufacture misalnya. Nah ini fairness yang dimaksud. Kemudian keadilan. Bagaimana sih mewujudkan keadilan? Simple.
Prosesnya harus benar, karena proses tidak bohong. Proses bagus menghasilkan kebijakan yang bagus. Proses benar, melibatkan para pihak, terbuka, jangan kebijakan didesain mendadak dan didiskusikan secara tertutup. Sehingga hasilnya hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Pajak hiburan ini contoh case yang nyata. Saya tidak sependapat dengan Mas Derajat yang menyalahkan publik, menyalahkan pengusaha. Pengusaha jangan kaget ketika diterapkan kemudian protes. Padahal sudah diumumkan sejak tahun 2022. Ini membuktikan bahwa stakeholder tidak dilibatkan, pengusaha tidak dilibatkan. Kalau pengusaha hiburan dilibatkan, diajak diskusi secara bermakna, pasti dalam undang-undang tidak akan keluar pajak hiburan 40% sampai 75%. Oke. Kita bayangkan misalnya Bali yang banyak ekonominya itu tumbuh karena klub malam, kafe-kafe itu. Kalau dipajakin 40%, 75%, turis lari semua ke tempat lain. Sementara di negara lain pajak tertinggi itu 15% untuk sektor-sektor seperti ini. Jadi paling simpel bagaimana mewujudkan keadilan, melibatkan semua stakeholder. Baik. Terbuka, kemudian ada diskusi yang bermakna, pasti hasilnya fair untuk semua. Baik. Kita sudah mendengarkan jawaban dari masing-masing tim ses. Nanti Mas Yanuar juga akan memberikan komentar dan juga kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing tim ses. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Sebelum kita mendengarkan penutup dari masing-masing tim ses, kita simak dulu komentar langsung dari Mas Yanuar. Silakan Mas. Ya, pertama saya komentar singkat aja. Sebetulnya ketiganya ya tidak ada hal yang berbeda sih. Sama, tidak mau naikin tarif pajak, akan lebih kepada sistem administrasi. Ya mungkin kalau di 01 karena dia mengusung yang agak berbeda dari penjelasan tadi kan sebetulnya lebih menekankan bahwa keadilan itu bahwa akan juga sebenarnya administratif. Jadi artinya semakin orang itu yang kaya akan coba didisiplinkan. Tapi kan gini, sama juga ketika misalnya Cawapres 02 ngomong kalau yang ilegal itu melanggar, cabut izinnya. Nah, sama juga kalau kita ngomong kayak gini, kita ngomong bahwa sekarang banyak objek belum masuk ke dalam rezim yang dipantau. Karena dia memang belum masuk. Bagaimana kita juga mengatakan bahwa mereka akan kita tindak kalau mereka belum masuk gitu. Jadi isu utamanya di situ. Kemudian terkait dengan spending pembiayaan, ya memang kita harus realistis pembiayaannya. Dan kita harus lihat bahwa geopolitik tidak mudah, bahwa ke depan ini kembar siamnya itu adalah pangan dan energi. Itulah kenapa muncul yang namanya greenflation gitu ya. Jadi artinya bahwa kalau kita misalnya pangan dipakai untuk energi, maka pangannya akan kalah. Sementara lahan tidak bertumbuh. Sementara juga ada persoalan bagaimana kita melakukan pajak, masyarakat kita sebagian besar di bawah. Nah, yang mungkin dari saya yang perlu disadari oleh 01, 02, 03, pemilu ini adalah voternya pembayar pajak. Jadi kalau Anda pembayar pajak yang dirubah, Anda harus lihat betul. Pajak kita yang terbesar adalah pajak orang kerja, orang kantoran. Ketimpangan yang dikatakan tadi betul. Anda bisa bayangkan gitu. Dari tambang yang besar-besar ini 12 triliun gitu. Sementara dari pajak orang kantoran ratusan triliun. Jadi artinya jangan pernah Anda menstop pekerjaan. Karena itu akan berbahaya. Kedua, juga kelas menengah ini harus pinter. Kalau yang gede dapat konsesi, kemudian dapat tax allowance, dapat tax holiday, sementara yang bawah dapat bansos, yang digencet nanti yang di tengah. Jadi saya hanya mengatakan bahwa capres-capres ini yang realistis juga dalam spendingnya. Jadi jangan sampai juga ngomong spending gede-gede, ujung-ujungnya bagi konsesi ke atas, kemudian yang tengah udah dikasih bansos, nanti yang digencet yang di tengah. Ini menurut saya panduan untuk pemilih untuk hati-hati juga, melihat dengan baik. Terima kasih. Langsung 03 Mas Pompida, singkat saja. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik saya, milenial dan Gen Z, jika ingin mendapatkan satu kebijakan pajak yang kemudian pro terhadap rakyat, pilihlah Ganjar Mahfud. Jika kemudian juga ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, pilihlah Ganjar Mahfud. Jika ingin merasakan Indonesia yang adil dan makmur, pilihlah Ganjar Mahfud. Dan tentunya jika ingin Indonesia bebas dari korupsi, pilihlah Ganjar Mahfud. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Mas Derajat. Mas Derajat dulu, 321. Iya,
Saya rasa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran itu yang paling realistis ya. Jadi kami nggak omon-omon aja, nggak berwacana, juga tidak membual begitu, real. Ya contohnya tadi pajak harus melibatkan semua termasuk pengusaha hiburan dan sebagainya. Lah, seperti yang saya katakan tadi, yang membacakan di paripurna itu PKB, Mas Fathan. Ya mestinya PKB yang nanyanya, Mas Wija nanyanya ke Caimin dong. Partainya Caimin, apa pengusaha dilibatkan? 40-70% itu adanya di undang-undang. Jadi saya rasa kita jangan memberi PHP ke masyarakat, membohongi masyarakat kira-kira dengan hal-hal yang nggak realistis ya. Kita real saja, yang dilakukan Prabowo Gibran real saja, sumber-sumber penerimaannya sudah real, sumber penerimaannya juga pembiayaannya sudah real akan dibagikan. Jadi politisi, pemimpin, mari stop berhenti membohongi rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Wija, silakan. Terima kasih. Amin berkomitmen untuk menempatkan pajak sebagai alat untuk penerimaan negara, untuk merubah perilaku, dan yang tidak kalah penting adalah untuk memeratakan kesejahteraan. Itu komitmen Amin. Nah kemudian yang lain, Amin akan mendorong itu semua sehingga Indonesia adil makmur untuk semua itu bisa terwujud. Sejak awal ketika kami ditugaskan Pak Anies untuk menyusun visi misi, pesannya konkret. Yang pertama harus realistis, harus konkret, harus bisa dicapai, harus ada angka. Maka dalam visi misi kami ada 32 angka. Kenapa? Karena ingin ini dijadikan referensi bagi Amin, tapi yang lebih penting adalah referensi bagi rakyat untuk menagih janji. Oke. Jadi janji Amin itu bukan janji belaka, tapi janji yang insya Allah kita bekerja keras akan mewujudkan. Karena rakyat tahu ini adalah target-target yang harus dideliver oleh Amin kalau nanti terpilih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Wija, terima kasih Mas Derajat dan juga Mas Pompida, dan terima kasih juga Mas Yanuar sudah bergabung bersama kami di Indonesia Biz Forum. Dan pemirsa, saya Gita Mahlika untuk Indonesia Biz Forum. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.